kedua, penjelasan menggunakan air bersih. Ketiga, pengeringan media bak selama 1 kali 24 jam. Keempat, pengisian air setinggi 40 cm dan isi air mengandung banyak alga maupun bintang lontar agar air gelap agar tidak terjadi pemijahan alami. Sini Pak, penyikatan kolam kita Pak, baknya diskedulkan dulu, dibersihkan. Setelah itu kita penjemuran kolamnya. Selanjutnya, ini perbedaan induk jantan dan betina. Ciri-ciri induk jantan: tubuhnya ramping, kepala lebih kecil, warna kulit dada agak tua, kelamin menonjol memanjang ke belakang, berada di belakang anus, warna kemerahan, gerakan lincah, sehat dan tidak cacat. Ciri-ciri induk betina: perut membesar dan lunak, kepala agak besar, warna kulit dada lebih terang, kelamin berbentuk oval, warna kemerahan, gerakan lambat, sehat dan tidak cacat. Morfologi induk jantannya Pak, morfologi induk betinanya. Tenang. Selanjutnya pemberian pakan. Pakan pelet dengan protein 38%. Frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari, pagi dan sore. Pakan diberikan 3% sampai 5% dari biomasa. Sifat pakan mengapung. Kita di BB ini Pak menggunakan pelet PF128 berbentuk butiran sebesar potret ya Pak. Iya Pak. Selanjutnya pemijahan induk. Yang perlu kita perhatikan Pak, persiapan wadah pemijahannya. Pertama kita menyikat wadah biar steril ya Pak dari hama. Yang kedua baru pemasangan kita outlet. Setelah itu kita pengisian air. Itu kita pemasangan kakaban. Selanjutnya seleksi induk. Tahap seleksi pemilihan induk yang pertama kita lakukan penangkapan induk di bak yang sudah kita kurangi airnya. Setelah itu kita pemilihan induk jantan dan betina. Setelah itu kita penimbangan bobot induk lele. Selanjutnya penebaran induk. Penebaran induk jantan dan betina perbandingan 1:2, yaitu 1 jantan dan 2 betina. Berarti ada induk. Ini mengajar apa nih? 1 jantan, 2 harus ya. Harus wajib ya. Tapi di sini Pak di PBD kita menggunakan pemijahan secara alami. Selanjutnya tahap penetasan telur. Sebelum memindahkan kabel kita penyiapan telurnya Pak, penetasan telurnya, wadah penetasannya harus kita siapkan. Setelah itu kita pengisian air 30 cm. Setelah itu kita pengangkatan kakaban berisi telur yang menempel. Terus setelah itu memindahkan kakaban ke bak penetasan. Setelah 1 kali 24 jam, larva sudah menetas berkumpul di pojokan bak. Selanjutnya pemeliharaan larva. Sini Pak rutinitas kita pengecekan kualitas air. Kita harus tahu Pak pengecekan kualitas airnya berapa. 6 di atas pH-nya di atas 6. Terus pemberian pakan artemianya usia hari ketiga sampai dengan hari keempat. Setelah itu pemberian pakan cacing sutra usia hari ke-5 sampai dengan hari ke-7. Setelah itu Pak kita melakukan pengolahan pendederan. Kita melakukan pengolahan pencampuran terdahulu terlebih dahulu. Kemudian pencampuran ini membunuh hama-hama yang tersisa Pak. Seperti kita sudah pakai nih Pak, lele-lele yang itu ada yang tersisa biar mati. Itu kayak keong juga. Setelah itu kita pengakuran. Fungsi pengakuran ini untuk menaikkan pH tanah. Setelah itu pemberian pupuk kandang gunanya untuk menumbuhkan pakan alami. Selanjutnya pencegahan hama predator sebelum larva dimasukkan ke kolam deder. Sebelum hama larva dimasukkan ke kolam deder, kita harus menengok Pak hamanya di dalam nih Pak. Terkadang hama larva capungnya banyak, telur kodoknya banyak, itu ngaruh Pak dengan larvanya Pak. Nanti ngaruh larva kita bisa berkurang gitu Pak, ya untuk makan larva-larva yang sudah kita masukkan ke dalam. Dengan cara apa? Dengan cara menangguhkan. Kita masuk ke dalam. Terus setiap hari ya Pak, kita ini biar hasil produksinya pun bagus. Selanjutnya pendederan, pemindahan larva ke kolam pendederan. Karena kita menangguh larva lele
dari kolam bak pemijahan. Setelah itu kita masukkan ke kolam pendederan Pak. Pemberian pakan Pak, di sini kita BBE mengenai pemberian pakannya ini 3 kali dalam sehari Pak, itu pagi, sore dan malam. Malam juga dikasih Pak. Jarak jamnya 8 jam, per 8 jam Pak, per 8 jam. Selanjutnya panen Pak, grading dan packing lele, proses pemanenan kolam lele. Setelah itu, setelah kita selesai pemanenan, kita penyompiran Pak. Panen lu berapa umurnya? Ini udah 2 minggu Pak. Nah, itu panen tahap pertama Pak. Setelah itu kita sortir, nanti sesuai dengan ukurannya. Nanti yang kecil kita masukkan lagi ke kolam berikutnya Pak, untuk panen keduanya lagi. Setelah itu proses penampilan, itu baru proses yang udah dapat ukuran bisa kita jual Pak ke proses pemakingan untuk disuguhkan ke masyarakat. Selanjutnya, ini Pak, kendala selama proses di lapangan kami Pak, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya alat transportasi, kurangnya alat tangkap, tanggul, jaring, keramba, tidak memadai alat pengecekan kualitas air, banyak bak penampungan dan kolam yang bocor, saluran air membuang tersumbat, pipa saluran air masuk ke kolam banyak yang rusak, dan lain-lain Pak, kayak genset. Tidak perlu kalau hati lampu. Hama predator yang menyebabkan mengurangnya jumlah benih yang dihasilkan. Kita Sebenarnya apa tuh? Apa ya Pak? Kucing, kerak, capung, kelapa kakak. capung. Cara mematikan itu hama itu dengan apa? Selain dengan kita Kalau untuk menghabiskan itu yang menghilangkan secara keseluruhan itu tidak bisa tuh. Ya. Jadi antisipasi kita itu langsung mengurangi dengan cara kontrol pH. nah, Meminimalisasinya. Iya. Ini obat-obatan dan vitamin kita perlu juga Pak. Kita nggak ada obat-obatan dan vitamin Pak, seperti booster. Vitamin. kira-kira obat apa yang dibutuhkan itu disebutkan ya. Biar dulu Pak Refli bisa catat. Nah, iya. Harapan untuk meningkatkan kinerja produksi, pembuatan kolam terpal untuk pendederan Pak. Iya. Terus alat baja traktor mini Ya. untuk membajakan kolam. Penyediaan media tumbuh pakan alami nggak ada juga Pak, kami perlu. Terus filter air untuk ke kolam peminjahan itu harus disaring Pak, biar air kita ini nggak kotor. Terus biaya operasional dan lain-lain. Kenalannya apa? Dan Bang Refli bisa catat nanti apa. Ini grafik bulanan lele Pak. Grafik bulanan sampai Pak tahun 2021 sampai 2022. Kenapa bisa banyak itu? Banyak. Iya. Kalau rekor itu kenapa kira-kira? Karena Atau ada apa gitu? Sengaja membuat begitu. Tahun 2021 sampai 2022. kan memang tidak ada ini tuh dari tahun 2021 itu Iya. ada produksi ya sampai bulan Juli. Nah, setelah itu kan memang Iya. ada gitu ya. Kendalanya apa? Sebutkan aja. Biar tahu Pak Kadis. Ya. Kendalanya itu Kendala di 2021 itu Ya. Makan. Pertama makan. Dan Kenapa makannya? Sebelum itu zaman Pak Habib ya? Iya. Kenapa makannya Pak Kadis? apa katanya itu ada Itu siapa tuh Pak? ada ya Apa yang bedanya Pak? kena sendiri senjata makan tua Kenapa? Pakannya tidak ada kayak gini kan? Nah, setelah ada dengan berapa waktu Pak Refli sekarang ini ada. Naik dari Berapa? di tahun 2022 pasti ya. 2022. Masya Allah. 2022 jadi itu Enggak, coba angka secara kuantitatifnya mana Pak? Angka jelas, jangan gitu. Angka yang grafik produksi tahun bukan angka itu. Oh, duit. Ada yang
2022 itu berapa jumlah lele? Produk lele? Coba naik. Jumlah, jangan jumlah. Produksi ya. Berapa kita? Kita berapa? Untuk lele Pak. kita- 200. Enggak. Next. Naik ya, coba naik ya kita. Ah, kalau begini bisa jawab aja. Ini perkiraan dengan sekitar 280-an ya. Ya. 280 ekor ya enggak? Iya, Pak. Nah, Bisa diberikan itu berapa? 23 sampai hari ini ya. Hampir 200. Kalau duitnya 7 juta lagi ya. Sekarang masalah gini Pak Refli, ada nggak kita punya targetnya sih? Target untuk produksi baik iga tadi sama lele. Kita punya targetnya. Ada.